Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya lagi di sebuah tempat ya, baru jalan-jalan pagi. Cuman suasananya sekarang hujan rintik-rintik, hujan seperti mengembun. Nah, di suatu tempat di Jalan Gelagah atau mungkin ke arah Pantai Gelagah, di sini ya dibangun sebuah jalan antara desa yang satunya ke desa yang satunya di sana sama di sana. Nah, ini menarik karena di area sawah ya, di sawah sebelah sana dan di sebelah sana itu di tengah-tengahnya ada sebuah jalan ya, ini jalannya ya, bagus. Jadi kalau untuk jalan pagi-pagi di sini udaranya sangat segar ya, terus suasananya juga bisa refreshing sebentar karena ada penghijauan. Sekarang sawah-sawahnya lagi nih, sedang di belakang saya ini ada sawah-sawah, itu sedang pembibitan ya. Terus itu ada gubuk. Nah, kita mau ke gubuk sebentar karena hujannya semakin agak deras sedikit. Ada hujan embun ya, hujan ini. Oke, kita mengarah ke gubuk ya. Permisi, ini kita mau ngiyup sebentar di sini ya. Nih ada jalan sebentar. Loh, kok gini anunya, ya kameranya sampai kena embun, hujan embun ya. Ini harus hati-hati. Jalannya sedikit jalan apa, galengan ini namanya. Nih, oh, ini jalan galengan ya. Kita jalan dulu, kita mengarah ke gubuk ini ya, mudah-mudahan bisa untuk berteduh sebentar. Ya, kita berteduh di situ sambil kita buat sedikit video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di tempat yang baru kita ucapan salam bagus ya, nunut ngiyup sebentar. Alhamdulillah nih, nah, situasinya di dalamnya seperti itu. Aneh. Oke. Nah, sekarang saya sudah ada di sebuah tempat yang tadi kan saya mengarah ke pondok, tempat gubuk lah yang dibuat oleh ini pemilik sawah di sini ya, untuk berteduh ya, untuk apa istilah orang Jawa itu ngiyup atau istirahat atau makan-makan di sini saat makan siang atau sarapan. Nah, ini saya lihatkan lokasinya. Nah, ya ini persawahan ya, persawahan yang kita lihat di sini cukup luas dan banyak ini di negara kita, di Indonesia yang alamnya tropis, itu banyak daerah-daerah persawahan. Ini cukup bagus, ini dekat, ada di backgroundnya dekat gunung-gunung itu ya. Jadi persawahan di sini pengairannya saat ini kan bulan-bulan akhir tahun ya, bulan penghujan, ini juga sudah ketata meskipun ada lintasan jalan di situ, tetapi di bawahnya itu ada gorong-gorong yang mengalirkan air ya. Jadi pengairannya masih bagus. Nah, proses sawah itu di sini, kalau saya lihat ya, saya sendiri bukan seorang petani, tetapi ya hanya melihat
untuk saya uraikan apa yang saya lihat itu di sini ada pembibitan ya. Proses pembibitan di situ terlihat bibit itu ya. Nah, itu nanti kita akan dekatkan. Nah, itu bibit-bibitnya dipersiapkan. Nah, tentunya pemilihan bibit yang baik ya menentukan daripada hasil nanti hasil panennya. Biasanya ada masa-masa tertentu bibit itu sudah siap dipanen. Nah, proses berikutnya saya melihat ini ya, ada apa ya namanya ini, karena masih pagi ini para petaninya barusan datang, itu membalikkan tanah ini, apa namanya prosesnya itu, tanah yang ada itu digemburkan ya, diungkar lah istilahnya, kalau orang Jawa itu dipaculi ya itu, dan dibalik supaya ada unsur hara ya, unsur hara daripada tanah itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh tumbuhan itu, karena tumbuhan itu juga butuh nutrisi, dia butuh perkembangan sehingga butuh makanan juga gitu ya, butuh air sebagai proses kehidupan tanaman padi itu, sehingga tanah ini harus digemburkan dan dibalik, karena tanah yang lama itu sudah unsur haranya sangat rendah ya. Ini kalau dibolak-balik terus ya nanti lama-lama bisa kualitas tanahnya kurang bagus ya, makanya tapi kan ada pemupukan ya, jadi dikembalikan lagi unsur hara seperti semula. Nah, terus kemudian di sana kita lihat lagi ya, nah itu petaninya sedang siap-siap untuk mengungkar tanah. Nah, untuk itu terus bibit yang ada ini bibitnya ini nanti ditanam dengan jarak-jarak tertentu, dan seperti tentara baris gitu ya, ditanam seperti rapi gitu ya, sehingga antara jarak yang satu tadi bisa membuahkan hasil padi yang bagus ya. Ya, itu sebagai bahan diskusi ya. Di sini itu yang kerja, kalau saya lihat kemarin itu orangnya tua gitu ya. Jadi orangnya sudah berumur. Maka kalau orangnya sudah berumur biasanya kan ya petani, namanya petani di Indonesia itu rata-rata angkatan agak tua gitu ya. Nah, anak-anak muda sekarang ini sudah memiliki zaman sendiri gitu ya. Tetapi kebutuhan pertanian atau kebutuhan beras atau padi di Indonesia itu ya masih belum aman juga. Buktinya ada beberapa kabar bahwa untuk beras itu masih import. Ya mudah-mudahan bisa swasembada pangan di negara Indonesia ini. Ya mungkin ini tenaga-tenaga yang anak-anak muda itu kurang berminat ya di sektor kerja seperti bapaknya dulu, misalkan seorang petani gitu ya. Nah itu anaknya sekarang sudah sekolah, sarjana dan seterusnya. Maka ada juga penanganan ya, secara sekarang ini Allah itu kan juga adil, dia memberikan penyelesaian untuk kebutuhan hambanya yang umat-umat ini ya, sehingga ada ilmu pengetahuan di situ yang dimiliki oleh
tenaga muda, dan teknologi juga nanti kemungkinan bisa hadir. Jadi tanah yang begitu luas itu kalau digarap dengan tenaga manusia kan kurang begitu efektif hasilnya. Tetapi kalau hadir adanya teknologi, mungkin nanti ada alat-alat berat yang ngungkar ini dengan traktor. Nah itu ada traktor tapi masih mini sifatnya. Nah itu kita lihat ya, itu pemakaian alat itu, tapi masih kondisinya ini nih, sebentar ya, kita lihat ya. Nah ini yang tadi kita lihat petaninya, itu sepeda motornya di sana, dia nyawah lah istilahnya, kerja di sawah. Nah ini membalikkannya sedikit agak bagus memakai mesin traktor kecil ya. Nah yang penting dibalik tanah itu. Nanti kalau semakin luas lokasi sawahnya, itu alat berat yang hadir ya semakin besar. Kalau saya lihat di YouTube atau di luar negeri itu kan mulai dia pembibitan, pencocokan tanam itu sudah memakai teknologi dia, alat-alat berat gitu ya. Di samping tadi bibitnya sudah unggul, alat beratnya juga menunjang, terus proses pemupukan juga karena luas ya, jadi dia pakai, bahkan ada yang disiram dengan ada drone itu ya, bantuan alat-alat canggih sedikit gitu ya, atau mungkin penyiraman, pemupukan, pengobatan itu juga perlu itu pakai alat-alat yang disesuaikan dengan kapasitas hasil panennya. Nah karena luas ya, jadi terus cepat, terus hasilnya lebih stabil ya, standar kan itu. Terus kemudian setelah panen, proses pemanenannya juga cepat ya. Terus pemisahan gabahnya juga pakai alat yang sudah bagus, modern. Itu bisa dilihat di luar negeri gitu ya. Nah apakah itu bisa dihadirkan di sini? Ya, ini masih ada proses adaptasi, orientasi, dan edukasi. Itu mungkin pengamatan sedikit. Nanti kita detailnya kita akan lihat ya. Kita lihat di sana. Nah ini itu ya, senang sekali di daerah sini. Begitu dulu. Nanti kita akan sambung pada momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang lain. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini saya perlihatkan juga tanah yang sudah diungkar itu seperti ini. Ini tanah yang sudah diungkar, dibalik ya. Nah ini tanahnya. Ini dekat gubuk. Nah ini gubuknya. Terus ya kita hujan ini kembali sebentar ya. Oke. Nah ini bibit-bibitnya ini bibitnya. Nah itu bibitnya yang nanti pada umur tertentu kalau tanahnya sudah siap akan diatur, dicocok tanam. Nih bibitnya. Pemilihan bibit ini sangat penting ya, karena menentukan menentukan hasilnya. Kalau bibitnya baik ya mungkin pertumbuhannya cepat, terus proses tidak sampai kena penyakit banyak gitu ya. Terus ini pengairannya loh, ada air yang dari arah sana itu mengalir, jadi cukup bagus pengairannya.
Ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai pembagian airnya tidak sampai keterlambatan. Ini penting ya, karena unsur air ini sangat dibutuhkan dalam proses penanaman padi di sawah. Nah, ini kita sudah mendekati untuk yang pakai alat mini traktor tuh. Nah, itu tanahnya digemburkan sedemikian rupa. Ya, ini sekarang hujannya mulai agak turun banyak. Nah, ini hujan kan ya, kita lihat aja, enggak apa-apa, sambil sedikit basah-basah kuyup. Nah, yang penting momen ini bisa kita nikmati. Ini nih, oh traktornya. Ternyata petaninya juga yang sebelah sana itu dia pakai mobil ke sini. Ya, jangan dikira petani itu sekarang tidak makmur, juga kesejahteraannya lumayan ini. Oh, dia pakai sepeda motor, dia pakai mobil. Ini traktornya. Kita lihat. Nah, itu dia aduk-aduk sedemikian rupa tanahnya. Nah, itu supaya gembur dan supaya memiliki unsur hara atau kandungan-kandungan yang diperlukan oleh tanaman itu bisa terpenuhi. Nah, setelah itu kan ada nanti proses pemupukan. Ini kita santai, kita nanti setiap proses kita akan ikuti ya. Nah, ini oh menarik kan, dia memutar-mutar alatnya supaya apa, supaya apa namanya, suket-suket itu apa namanya ya, rumput atau yang mengganggu itu bisa mati, harapannya rumputnya itu bisa tidak tumbuh menjadi ilalang. Nah, untuk itu digemburkan. Nah, ini kalau wilayah daerahnya segini, ya toh. Nah, kalau misalkan daerahnya luas kan ya harus pakai traktor besar itu. Ya, oke bro, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Nah, kita lihat lagi di sana itu ada yang ngungkar pakai cangkul. Ya, terlihat ya, ini itu pakai cangkul dia. Nah, ini tenaga manual, tapi harus sabar itu. Nah, dicangkul sedikit gitu ya, dibalik tanahnya. Nah, ini oh, ini ada sepeda. Sepedanya yang ngungkar di sana, ngungkar tanah. Oh, kita amati ya, sepedanya bagus, keren. Nah, ini sepeda lama, namanya kalau zaman kita dulu sepeda jengki. Oh, keren kan ya. Oke. Gambarnya kena embun, kena hujan ya. Sekarang sudah mulai terang sedikit ya, kita menuju ke suatu tempat ya. Saya tak jalan-jalan, kalau nanti pas waktunya hujan di sini lebat ya nggak ada berteduh saya nanti. Saya makanya jalan merapat ke tempat penduduk. Ini nih, di sini saya nemu. Oh, ini Bu, ini menarik untuk duduk-duduk di sini. Oh, ya, di sana nih ada tempat penduduk. Oke. Ya. Alhamdulillah masih bersama saya di hari yang lain. Di hari berikutnya saya mulai
jalan-jalan lagi. Ya, ini di belakang itu ada background Bukit Manoreh di Jawa Tengah. Ya, ini di sekitaran jalan pantai apa itu? Pantai Gelagah, Jalan Gelagah di Kulon Progo, Jawa Tengah. Nah, ini situasinya. Yang kemarin sudah kita ulas sedikit mengenai pertanian di sini, karena ya dekat sawah, jadi kita mulai bincang-bincang, mulai kita perlihatkan bagaimana aktivitas di tanah persawahan di sini. Nah, ini di depan nih kebetulan ada banyak petani-petaninya. Ya, kita coba mendekati. Niki bekal-bekalnya. Ningali, Pak. Bu, nggih. Ninggal mboten ningali. Niki kok tanam di syuting. nggih. Niki kok kumpul-kumpul enten apa? Lah niki ajeng tanam iki Oh. mangke dipoto. Oh nggih, kula foto nggih, kula syuting. Lapor karo ibuke. Nggih, kok ngertos jenengan? Iki aku nang desa tugase yuk weruh wong tandur ki, Mak, Bu. Nggih. Leres. Masyaallah. Ah niku napa niku? Di Garet. Lah napa kok digarisi niku? Lah niki ajeng ditenten ini. Oh, berarti nek arep bercocok tanam digaris supaya jarake teratur. Yuk. Nggih. Niku caranya garis. Tapi pas perempatan. Napa? Nek riyen ngangge breng diblak, dijunjung, aku rek mundur dijunjung. Oh. Nggih. Saniki pun canggih digaret-garet. Digaret-garet. Besok tangge malih mesin. Oh, ngoten. Ngangge mesin, temon wetan pun di sini. Oh, iki putane Pak Adi iki wis nganggo mesin tandur. Mbak, Hasilnya kadang nggih. Oh niki, mulai pembibitan, dan penanaman, pemupukan, terus matun nyabuti rumput. Nggih. Niki. Oh, apa to, Mbak? Wong jenenge. Iki kayaknya mau tahu. Iya. Niki kan Asli apa? Asli mana? Aslinya nggih Indonesia kula niki. Tempundi, Sumatera, Padang, Surabaya. Surabaya. Mangkane nggih ningali mriki niku menarik. Panjenengan niku saged rukun terus kompak niku. Sae to, Pak? Nah? Sae. Nggih sae. Sae mawon. Niki kan apa? Sithik kok ya. Wah, napa kula ewangi nggih? Hah? Ketemu Pak. Napa? Nggih belajar. Motor. Napa? Motor Pak Lendut. Iki sithik to. Oh, sae. Saya nang tandur. Wah, ini mulai tandur nih. Ya. Mari ngulon. Mantap, no. Ketemu lagi sama teman-teman ibu-ibu di sini. Ya. Kompak orangnya. Bu, atas, Bu. Wow. Namine bekerja di Kuala Lumpur. Loh, mbah. Ini Lumpur. Oh, ngoten. Karo di pesisir di Padang Pasir. Oh. Aduh. Kok sing bercocok tanam mboten bapak-bapak, Ibu? Wonten kadang-kadang nggih. Niki sedaya ten mriki. Nggih. Mangke ajenge derek kene marek ngulon kabeh. Marek ngulon. Nah, ini
ibunya ini semangat ini. Napa Bu? Apsari napa ten? Niku ten Dewangga. Oh Dewangga. Nggih. Pak Heri. Ora ngene Pak Heri. Dewangga ku Pak Heri kene iki. Walah Nggih. kok anu nyanyi-nyanyi adate meriah seneng. Nggih. Nek liwat mau dari ndi dari? Dari Tambah ambor ambales sing oh keren. Oh. bengi aku ya. Bibitnya mulai diambil, Arek pelaku. terus diantar bersama-sama. Nah, ini cara bercocok tanam. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini. Nah, oleh nyocok niku bersolawat Bu. Hah? Nangge jane Ncepnone Allah. Allah. Masoli. Nah, Ngalah. Sayyidina ngoten. Mati. Direkam Loh. Mboten napa-napa kan putune kan ningali kan lho emakku rek ngono. Iki sik siji ton. Yen ora Napa? saiki jek iki Bismillah, muga-muga saged hasil kathah. Sampun? Ler ngangge ingkung napa? Ah. Yuk pun ditungani dadi niki ketinggal meneruskan. Oh, alhamdulillah. Yuk dadi le ndonga pindah mawon. Nggih. Lah kok mah dondol-dondol iki do diliwati piye iki? Alah ceblong do diliwati. Tak seneng-senenge. Wah, dia menanam bercocok tanam. Nah, niku jaraknya tertentu rapi seperti orang baris. Ya, kenapa kok jaraknya diatur ya? Karena supaya Hasilnya mungkin memberi ruangan gerak yang cukup. makanya itu Nggih. acek akarnya itu. Tuh yang di sana juga loh sudah mulai bercocok tanam. Wah, alhamdulillah momen ini bisa kita rekam ya, sharing. Mereka ini kerja bersama-sama tulus ikhlas nggih Bu? Iya, tulus. Hah? Jelas wong dibayar, tulus. Oh. Wong dibayar ini. Oh alah, nggak dibayar. Bayar. Nggih. Harian. Nggih. Nek mboten yo karangan. Oh, kula pikir gotong royong, Bu. Mboten. Gentosan. Sing lebutan nggih wonten. Nggih. Niki karang sabine saking kathahe. Hmm. Nggih yuk bayar. Oh, ngoten nggih, bagus niku, Bu. Apa itu pakai menggerono yo? Ah. Jenengan kok kiambaan ten mriki? Lah niku mah do ngalor. Oh. Isin kok malu. Lah napa? Tahu. Kula sajane kepengin ngewangi niki, Bu. Ini kotor. Hah? Kotor ngendut kok. Mungkin kan saged peso. Anu mangke ngewangi ndang. Kok nyabute niki mawon pena. Oh, ngoten. Nggih mangke lah niku tetiko niku. Niki apa ajeng naik cepen niki. Supaya kula nggih angsal bayaran. Oh, anak ora sedinten ya enggak sehari ya enggak dibayar. Masa saja mawon mboten dibayar. Setengah hari sampai jam 12. 50.000. Nggih. 50.000. Setengah hari gitu. Oh. Asane kita hotel niki no. Napa? Teng asta kerja. Boten. Kula nggih saentene mawon. Ah, baik. Lho sangestu nggih. Pokoke kula niki badhe niki mau setengah dina mboten kuat kula. Nek sak jam kuat.
Ah wong kulino. Ning ngas to bol-bol kok. Boten, Bu. Oh, sakniki ora bol-bol, laptop. Oh, oh, saya ini rapi. Masya Allah. Ini banyak metode untuk, nah ini cara untuk garisnya itu. Ini yang bapak-bapaknya garis. Keren. Ini rumput-rumputnya sudah nggak ada, digaris. Uts. Baru dipalang. Jaraknya pinten Pak niku, Pak? Ini lho jaraknya. 30 legawa 40. Oh, 30 legawa 40. Ya, antara 30 dan 40. Ah, ini rapi. Berarti 3 kedok niki nggih sing badhe di cocok tanah. Oh, sampai merono. Mas. Sampai ujung mana? Lu. Nyemprot kan lewat sing 40 cm. Nyemprot. Oh, sing niki 40 cm. Tapi ini antara jarak niku 30 cm nggih. Ini pengalaman pun ditentukan. Zaman kemajuan ya tanaman. Nggih. 3 bulan panen nggih, Pak? Panen. 3 bulan nggih. Berarti setahun saged. Nek aslinya bisa 3 kali, tapi 3 kali. peraturan pemerintah cuma diizinkan 2 kali. Oh, 2 kali. Untuk memutus rantai hama. Oh, nggih. Mereng. Nggih. Di padi palawija. Nggih. Jadi sebenarnya bisa 3 kali panen, tetapi dipanen atau dianjurkan oleh pemerintah 2 kali karena untuk memutus hama. Nah, yang di tengah ini 40 cm, tetapi antara itu garisnya itu jaraknya 30 cm. Mantap. Kita ini bekal-bekalnya untuk makan ya. Sahabat disayang Tuhan. Alhamdulillah saya mulai bercocok tanam. Terus sikile kula ten pundi? Ten mriki mboten napa-napa? Nah. Niki setunggal kinten. 34. Hah? 34. 3 nih ngeten. Oh, 3 terus di setunggal ngeten. Nggih. Oh. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan kok. 3. Yang dalamnya busnya yang dalam. Oh, yang dalam. Ora, boten sah. Waduh. Kok ke tangannya? Garisnya ten pundi, Pak? Mriki pokoke kenceng ya? Blus terus. Oh, ngene. Ini 3 biji. 3 biji boleh. 3, 4 niki 4. Lah, dicocok gitu ya. Kok gampang ngeten, Bu? Nyambuk. Hah? Tanahnya nyambuk. Oh. Ini. Dilaporke karo Bu Mimin. Napa? Saya tanam. Tanam niki. Sawah ini. Oh. Fotonya. Nah, ini 4. Oh. Mungkin bayaran kula jenengan pendet mawon, Bu. Oh, nggih, mangke kula tak lapor kare sing Hah? kagungan. Sing kagungan sing garetin kok wau. Oh. Tapi lah dimenceng kedik, Bu. Alah, boten napa-napa. Mboten napa-napa ta? Enggak masalah. Untuk perkiraan aja kok. Oh. Enggak pasti pas. Wah, nih. Nih. Oh, mbun telas, Bu. Telah. Tapi mbun Di malah napa pripun? lho nggih, lho. Niki kan mboten dibayar ngene kula. Lah nggih. Hah? Mangke kula to sing nampi. Bayarane? Lho, sae nggih totoan kula, Bu. Alah sae. Sae. Tak takoke ya.
capek juga ya. Loh. Nih. Nah, ditanam. Mriki. Niki namine sinten Bu niki? Solikatun. Solikatun. Tari, Triwarni, Robinga, Oh. Paniasi, Aliasirem. Sediatin, yang baru datang. Oh. Karyawanannya? Oh, ini deh karyawan. Kulo paling ganteng ya. Lagi Sedaya ibu-ibu. apa dok? Cantik-cantik. Langge. Hah? Loh. Wah, lumayan yang salah seket kulo. Nah, dia pakai sakit. 50 saya yang ambil. Loh. Oh, angsal kata kulo. Ini. Sing penting niki dongane, Bu. Enggak kan nomor 1 kali itu. Ah. Tinggal tuh man go bapake. Semua ini udah Boten pun niki. dihabisin. Untuk belanja. Kula pun menggeh-menggeh. Oh. Hah? Pun menggeh-menggeh. Panjenengan putrane pinten? Kula kali. Oh, kali. Oh, 3 panjenengan. Oh, mpun anu, Bu. Pun do mentas. Belum mentas. Pun do bojo niki. Berarti usiane jenengan pun sepul ya ngoten. 66. Lho. Kok ketinggalan tasik? Saya lagi muda. Nggih. Baju saya enggak muat. Boten, Bu, tas saestu niki. Sudah tua, giginya sudah habis. Aku bisa ditinggal. Bu, sinten jenengan? Triwarni. Triwarni. Nek Bu Mimin nggih ngertos kan itu Pak Heri. Triwarni. Ngertos nek Bu Mimin Pak Heri. Pak Heri ngertos. Ngertos. Oh. Nggih besone ten pundi, Bu? Iso? Nggih. Cari yang situ. Nah, pun. Di situ. Pundi? Oh, nggih. Kula pun sakmenten iki pun kula anu pun. Masya Allah sudah selesai. Serarik sini sudah semuanya dicocok tanam. Oke. Sae, Bu. Pun mboten napa. Napa? Mboten kula tak wangsul mawon. Mboten napa-napa, nek resi nggih ten hotel niku. Hah? Nek ngeten iki pun ngomong resi, Pak. Belajar kalian ibu-ibu rumiyin, Pak. Hah? Latihan. Anu, kula niki amit tok mawon sing saged. Nandure mboten saged. Oke. Ya, setelah saya bercocok tanam ini, kaki saya kotor. Nih, lihat. Lumayan kan? Nih, ini yang sudah saya selesaikan tadi sedikit. Ya, penggarisan atau sebagai acuan untuk bercocok tanam ini mulai dari sana terus sampai ke sebelah sana. Panjang banyak. Alhamdulillah bisa ikut melihat ya bercocok tanam, ngawali pembibitan sudah, terus setelah itu dilakukan bercocok tanam. Sudah selesai, ini hampir selesai, 1 petak. Nah, ini penggarisannya dilakukan. Nah, 30, ada yang pinggir itu jaraknya 40 ya, lihat. Oh, yang pinggirnya kan agak 40. Itu untuk lewatnya orang pas saat pemupukan. Nah, ini bermanfaat sekali. Di samping garis juga untuk melihat ada rumputnya apa enggak. Kalau ada rumput ya diambil. Ini tanahnya sudah siap untuk dicocok tanami.
Pak sinten jenengan? Pak Kisworo, Pak. Pak Kisworo. Bus langsung. Ini bekalnya. Minum-minum, Pak. Nggih, sampun, Pak. Hah? Pak Kis. Mpun dangu nggih, Pak. Apa nih? Niki di anu sawah. Niki sawah jenengan toh, betul? Nggih. Oh. Lumayan berarti. Untuk tahun ini 5 hektar. Oh, untuk tahun ini. Oh, cerak lapangan. 5 hektar nggih, Pak. Sampai Sewa mriko. tapi, Pak. Oh, sewa. Sing pribadi cuman ini kok pribadi. Mboten kenging landasan, Pak. Mboten tahunan. Sewa tahunan. Pak Kiswari. Kisworo. Kisworo. Amit sewu nggih, kula tempelaken niki segede. Mboten napa-napa. Wong damel nganu kedhi. Pak Kisworo. Pak Kisworo ini yang salah satu penggarap di sini yang sudah berpengalaman. Oke. Nih. Pak Kisworo namanya. Sambil nyiapaken minum cerita-cerita kidik mboten napa-napa. Pak Kis. Cerita napa, Pak? Loh, niki kan anu, waktu niki pun niki namine napa niki? Niki benih. Benih ya, Benih pembenihan niki pun. Terus niki untuk usia tanam nih saya pakai umur 20 hari. 20 hari. Iya. Setelah pembenihan, terus niki pencocokan tanam. Iya. Penanaman niki niku mboten enten sukete, Pak. Rumput-rumputnya Udah di traktor, Pak. udah di traktor. Jadi saya punya traktor 2, yang satu khusus untuk pribadi istilahnya, yang satu untuk buruh. Traktor niki. Iya. Oh. Kata hasilnya jenengan. Ya, cukup buat makan, Pak. Buat makan. Niki berarti nunggu sampai 3 bulan, mangke 3 insyaallah bulan, panen. insyaallah panen. Mboten napa-napa nggih, selama nunggu kula rekam-rekami ngoten. Betul napa-napa. Alhamdulillah. Terus niki benten Pak nggih. Benten niki ini rencang niku sing gadah motor Shogun niku wau. Nggih. Nggih. Kula wingi sampai ten gubuk niku, Pak. Nggih. Niku. Tak pikir waktu Jawa wingi. Oh, Nek kula wingi dari Minggu, Senin, nggih. Selasa nggih niku ten ler lapangan sebelah utara Niki- SMP negeri. Nggih. Niki mesti hasil, Pak nggih. Mboten enten kegagalan. Insyaallah. Insyaallah nek Pernah? napa. Untuk sementara belum pernah. Belum pernah, Masya Allah, bagus. Terus pengairannya saya Pak mriki. Saya, Pak, Patut dicontoh nggih. Niku saking sumber napa enten irigasi. lepen? Irigasi saking Saking sungai. sungai, kalau nggak Progo ya dari Sermo. Sermo. Jadi dialirkan ke sini. Nggih. Terus tengah-tengah ini enten jalan. Mboten pengaruh nggih. Betul, ini untuk akses, nambah akses anu, Pak, napa? Produksi kali mengangkut hasil. Pas nih. Terus Ini baru sekitar jalan ini sekitar 4 tahun, Pak. 4 tahun nggih. Dulu cuman 1 meter, 1,5 meter, terus diperkeras sekitar 4 tahun. Sistem konstruksinya saya Pak niki dicor. Ini ngecornya ini Bandung Bondowoso, Pak. Dicor manual napa pakai? Ini Bandung Bondowoso ngecore 3 malam selesai. Oh, nggih. 3 malam selesai. Nggih. 3 malam selesai. Sing molen ageng niku, truk Molen ageng tapi diimbal nggih. anu ndak bisa masuk. Molennya cuman sampai itu tower. Nah, Tower terus? itu kesininya dibawa pakai truk kecil. Oh, truk kecil. Nggih saya, Pak. Nih, Bandung Bondowoso ini. Sing nggak ada ide niki lho saya nggih. Mboten di paving napa mboten anu langsung dicor. Cor. Sehingga kuat. Ini berguna untuk
apa akses jalan dari desa situ. Desa mana nih, Pak? Desa Seling, Desa Seling Seling. Temon Kulon sampai CPP Temon Kulon. Semin sampai Temon Kulon. Dusun 4 sampai dusun 5 itu dusun 5 itu dusun 4. Oh. Bisa masih satu kelurahan. Nggih. Nggih. Berarti mboten enten kendala-kendala nggih ten mriki? Insya Allah mboten. Mboten nggih. Wah. Cuman paling kendalanya kalau hujannya besar itu banjir. Oh, Tapi ya banjir paling nggih, Pak. paling ya sekitar 2 hari surut. Masalahnya ini ke bendung ini tuh Pak, cuman lubangnya sini cuman pakai pralon 4 in. Terus kemarin ketiga itu dikasih itu jembatan 4 titik. Untuk Banjirnya berarti ten mriki, Pak. Ye, Ten mriki nggih. tertampung sekitar satu hari satu malam mungkin. Nggih, mungkin mboten enten banjir, mboten enten gangguan ngoten lho, Pak. Terus berarti ini kompak ya, Pak. Dikerjakan terus niki kalian tiang-tiang mriki, Pak Kis. Motor nuwun Pak Kis, anune apa rembuk-rembukane mugi-mugi bisa bermanfaat ten lintune. Nggih, matur nuwun. Ini makasih. Ya. Itu tadi ya kita bincang-bincang sebentar sharing sama Pak Kis Woro. Ya, alhamdulillah, terima kasih waktunya. Oh iya, satu lagi disampaikan Pak Kisworo tadi, ini banyak keong mas. Keong mas itu kayak kul, hah? Kul. Nah, ini kulnya ini. Ah, ini kul. Besar. Kul ya, ini Bisa kul. dikonsumsi sebenarnya. Oh, ini bisa dikonsumsi. Ten Surabaya ini tambah dijual, Pak. Ini di sini juga 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Pak niki saged didamel apa sate terus kalau terlalu banyak makanan lele, Pak. Oh nggih, makanan lele saya. Nggih, saya. Oh iya. Nggih, podo-podo. Nggih. Nggih, monggo. Niki rembukan kalian Pak Kis. Nggih. Nah ini keong. Nah ini extra foodingnya ini, bekal untuk makan-makan. Ini Pak Kis lagi ngopi. Putu. Alhamdulillah. Mbak, sampean kok gak melo nyawah, Mbak? Ya Allah. Ubi goreng, Pak. Mang pun. Sampun. Iki lek lu ya, sing cilik lek lu ya. Nah ini disambangi apa cucunya. Pak. Loh, cakep. Lucu. Aku ngonten iki kae. Kan enak kan? Tuh. Ya. Ayo ikut Kong. Ayang, ayo. Pinternya. Oh nih,